Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Udi Irman. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi pendidikan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nusa Nipah. Berikut rencana disertasi yang akan saya lakukan ketika menempuh pendidikan di program doktor pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan judul Manajemen perawatan terpadu dalam meningkatkan self-care pada pasien sindrom koroner akut. Latar belakang, sindrom koroner akut atau SKA merupakan penyakit jantung kronis pada jantung dan merupakan kasus kegawatan yang tiap tahun terus mengalami peningkatan dan menjadi penyebab utama kematian di dunia. Diperkirakan 60% beban global SKA terus meningkat di negara berkembang, salah satu Indonesia, dan ada sekitar 2 juta kasus baru di Indonesia. Dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya seiring perubahan gaya hidup dari masyarakat yang ada di Indonesia. Self-care adalah landasan utama bagi pasien untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Ketika pasien SKA memiliki self-care atau memiliki kualitas hidup yang baik, tentunya angka kesakitan maupun angka perawatan kembali di rumah sakit itu jauh lebih rendah. Akan tetapi, yang menjadi tantangan utama bagi pasien SK adalah yaitu rendahnya self-care. Dan saat ini dilaporkan hanya sebesar 20% pasien SK memiliki self-care yang baik. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pengaruh penyuluhan, diskusi kelompok kecil, peran individu, peran keluarga, dan metode tidak lanjut seperti melalui buklet terhadap self-care akan tetapi banyak hasil yang bervariasi. Selain itu juga ada fragmentasi pada layanan kesehatan dalam mengelola pasien SKA secara holistik, sehingga dipandang sangat penting sekali untuk memahami dampak penerapan manajemen peran terpadu terhadap self-care pasien SKA yang belum pernah diterapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh manajemen perawatan terpadu dalam meningkatkan self-care pasien SKA. Untuk tujuan umum penelitian, yaitu mengembangkan intervensi manajemen perawatan terpadu dalam meningkatkan self-care pasien SKA. Keaslian dan kebaruan penelitian berdasarkan literatur artikel yang telah direview. Yang pertama adalah penelitian dengan judul The Effect of the Family Center of Self-Care Program on the Health Literacy and Level and Self-Efficacy of Patients with ACS, yaitu penelitian oleh Anis tahun 2023 di Teheran. Yang kedua adalah penelitian dengan judul Mobile Health Augmented Cardiac Rehabilitation in Post ACS, penelitian oleh Alia Hisam pada tahun 2021 di Pakistan. Dan yang ketiga adalah penelitian dengan judul The Effectiveness of the Self-Care Program Support Program for People with ACS dengan desain itu a quasi-experimental study oleh Nuntakor Ran di Thailand pada tahun 2024. Penelitian yang keempat adalah penelitian dengan judul The Effectiveness of an Educational Program to Enhance Self-Care Skill After ACS. Penelitian oleh Lisa Gomez dan Gires tahun 2019 di Portugal. Dan yang terakhir adalah penelitian dengan judul The Effect Supportive Educational Program on Depression, Anxiety, Stress, and Satisfaction of the Families of Patients with ACS oleh Fatim tahun 2019 di Iran. Berdasarkan dari review literatur, maka ada pun perbedaan yang ditemui, yang didapat, yaitu pertama adalah perbedaan fokus, tidak seperti pada penelitian sebelumnya, di mana hanya berfokus pada satu elemen. Studi ini mengintegrasikan berupa edukasi terstruktur, wawancara motivasi, peran keluarga, dan pemberian buku panduan self-care. Yang kedua adalah sinergi antar profesi, yaitu mengoptimalkan kolaborasi dokter, perawat, keluarga, serta pasien dalam satu alur manajemen untuk memastikan kesinambungan self-care jangka panjang, di mana dua aspek ini belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, pada Grand Theory menggunakan Self-Care Deficit Nursing Theory dari Oren tahun 2001. Untuk level mid-range teorinya menggunakan The Situation Specific Theory of Self-Care dari Rigel and Dixon tahun 2008. Sedangkan untuk Applied Theory menggunakan Chronic Care Model dari Wagner tahun 1996. Adapun kerang konsep dan hipotesis penelitian.
Untuk kerangka konsep penelitian pada variabel independen, yaitu manajemen perawatan terpadu, berupa yaitu pemberian buku panduan, ada edukasi terstruktur, dan wawancara motivasi. Sedangkan variabel dependen atau output atau luaran yaitu self-care pasien SKA. Dalam penelitian ini juga ada variabel moderator berupa yaitu faktor demografi antara lain jenis usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Sedangkan pada faktor psikologis berupa pengetahuan, kemampuan diri, motivasi, dan persepsi terhadap penyakit. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu status sosial, ekonomi, dan dukungan sosial. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh penerapan manajemen perawatan terpadu terhadap peningkatan self-care pasien SKA. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain The Exploratory Sequential Design dengan lokasi yaitu di RSUD Dr. Tejilers Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang akan dilakukan dalam 3 fase atau 3 tahapan. Yang pertama itu studi kualitatif, akan dilakukan FGD, yaitu ada pasien SKA, keluarga, perawat, dokter spesialis jantung, dan petugas BPJS. Pada fase 1 atau tahap 1 di sini, untuk FGD-nya akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama itu pasien SKA, keluarga dan perawat, dan kelompok kedua itu dokter spesialis jantung dan petugas BPJS. Ada beberapa hal yang akan dieksplorasi pada fase 1, yaitu terkait hambatan, pemahaman, tantangan, dan keinginan dari pasien untuk menerapkan self-care itu sendiri. Selanjutnya adalah pengembangan buku panduan self-care. Pada tahap kedua akan dilakukan pengembangan buku panduan self-care, di mana buku ini belum pernah ada atau belum pernah diberikan kepada pasien self-care, yaitu dengan melibatkan dokter spesialis jantung, perawat, dan tentunya juga melibatkan para promotor. Setelah pengembangan buku panduan self-care akan dilakukan uji keterbacaan kepada pasien agar buku ini mudah digunakan. Selanjutnya pada fase ketiga akan dilakukan studi kuantitatif dengan desain yang digunakan yaitu non-equivalent control group design ya. Akan melibatkan 123 orang di mana untuk mendapatkan 123 ini saya menggunakan bantuan aplikasi Gpower. Didapatkan 123 yang akan dibagi ke dalam 3 kelompok di mana masing-masing kelompok sebanyak 41 orang per kelompok. 3 kelompok ini yang pertama adalah untuk kelompok pertama itu akan diberikan wawancara motivasi dan pemberian buku panduan. Sedangkan pada kelompok kedua itu akan diberikan edukasi terstruktur dan pemberian buku panduan. Sedangkan kelompok 3 hanya menerima perawatan rutin atau perawatan standar. Dan instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Self-Care of Coronary Heart Disease Inventory yang telah akan divalidasi sebelumnya. Terkait analisis data, langkah penelitian, dan publikasi untuk data kualitatif, di mana akan dilakukan transkrip verbatim yang akan dikelola dengan bantuan perangkat lunak in vivo 15, sedangkan untuk ke data kuantitatif pada fase ketiga akan dilakukan uji normalis data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dilakukan uji pengaruh menggunakan uji PRT-TS atau uji Wilcoxon, dan uji perbedaan antar kelompok menggunakan ANOVA atau Kruskal-Wallis. Dan yang terakhir adalah akan dicari namanya variabel yang paling berpengaruh terhadap self-care menggunakan uji regresi berganda. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan atau dalam waktu 24 minggu dengan rencana publikasi yaitu pada jurnal Nurse Media, Journal of Nursing Media Nurse terindeks Scopus Q2. Baik, sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Demikianlah proposal saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.